Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Perawat Online. Pada video kali ini kami akan membagikan panduan atau tutorial praktis cara mendaftar anggota PPNI baru. Ya, tidak sampai 15 menit maka teman-teman sudah bisa mendaftar menjadi anggota PPNI baru secara online. Ya, jadi mendaftar PPNI itu tidak ribet teman-teman, karena cukup via online saja. Bagaimana caranya? Kita lihat ya pada video kali ini ya. Untuk apa sih fungsinya kita harus mendaftar anggota PPNI? Yang pertama jelas. Kenapa? Karena kita sebagai perawat ya. Karena kalau kita sebagai perawat lebih baik kita menjadi anggota PNI supaya kita mendapatkan payung hukum, karena itu adalah organisasi profesi dari perawat. Kemudian untuk teman-teman yang mendaftar STR misalnya, kalau mau membuat STR itu wajib harus ada persyaratan mendapat surat patuh etik. Nah, itu bisa didapatkan bila teman-teman sudah terdaftar menjadi anggota PPNI. Ya, oke, silakan disimak. Kita lihat langsung cara mendaftar anggota PPNI khusus yang baru. Nah, yang perlu disiapkan. Nah, ini ya yang perlu disiapkan. Yang pertama adalah scan ijazah terakhir maksimal 150 KB. Bisa formatnya bisa JPG, juga bisa PDF ya. Jadi scan ijazah terakhir, kalau D3 ya D3, kalau yang profesi berarti yang ijazah nurse. Kemudian email aktif. Nah, teman-teman wajib harus punya email aktif ya, karena nanti akan ada pemberitahuan dari PPNI terkait bisa pembayaran ataupun terkait tentang proses registrasinya. Dan yang perlu disiapkan juga biaya. Biayanya yaitu sebesar 360.000. Nah, kapan ini dibayarkan? Nunggu instruksi ya. Nanti biasanya akan ada pemberitahuan via email teman-teman untuk membayar biayanya setelah data itu divalidasi oleh PPNI tingkat komisariat wilayah sampai ke pusat ya. Langkah berikutnya apa? Nah, langkah berikutnya karena ini registrasi online, maka teman-teman wajib masuk ke websitenya PPNI. Ya, langsung saja websitenya ini seperti yang ada di slide. Nanti juga akan saya tampilkan di deskripsi. Jadi teman-teman tinggal klik saja nanti ya, karena agak panjang juga ini websitenya. Nanti akan ada tampilan seperti ini. Nah, tampilan seperti ini. Apabila teman-teman sudah memasukkan alamat linknya, maka akan tampil websitenya seperti ini. Ya, nanti akan ada informasi. Ya, dengan ini saya menyatakan bersedia mematuhi anggaran dasar dan rumah tangga PPNI. Nah, teman-teman bisa mendownload ya ADART dari PPNI. Sebaiknya bagi teman-teman yang baru lulus, baik yang NES maupun yang D3, lebih baik teman-teman harus memahami dulu apa sih ADART dari PPNI. Kemudian juga ada kode etik. Nah, ini juga bisa di-download dengan klik saja di sini. Ya, jadi teman-teman yang baru lulus juga langkah lebih baik bisa memahami kode etik dari profesi perawat ya. Kemudian teman-teman pilih yang perawat dalam negeri. Nah, ini ya perawat dalam negeri, ini teman-teman bisa klik saja di sini ya, klik yang perawat dalam negeri. Ini kan ada dua opsi, ada yang perawat dalam negeri atau perawat luar negeri. Nah, yang dalam negeri ya pilih saja dalam negeri, jangan yang luar negeri ya. Klik perawat dalam negeri ini. Kemudian akan muncul, teman-teman akan diarahkan untuk mengisi data. Nah, ini ya tampilannya seperti ini. Nanti teman-teman akan diarahkan untuk mengisi nama, nomor KTP. Ini wajib diisi, hati-hati harus diisi dengan benar ya. Jangan sampai salah. Kalau sudah diisi semua, lebih baik dicek lagi satu persatu, jangan sampai salah. Tanggal lahir, jenis kelamin, dan sebagainya. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah ini ya. Nanti teman-teman akan diarahkan juga untuk mengisi di bagian keterangan keanggotaan. Nah, jenis perawat. Nah, ini. Apakah D3 atau NES, ini teman-teman jangan sampai salah mencentang ya. Kalau yang NES ya pilih yang profesi, kalau D3 pilih yang vokasi ya. Kemudian anggota provinsi. Nah, teman-teman
mau mendaftar di PPNI mana, misalnya di Jawa Barat ya pilih saja Provinsi Jawa Barat, kabupatennya apa, Ciamis, dan sebagainya ya. Kemudian anggota komisariatnya mana. Nah, anggota komisariat teman-teman sebelum melakukan pendaftaran, teman-teman harus punya komisariat dulu. Jadi teman-teman bisa memilih komisariat yang terdekat dengan tempat tinggal teman-teman. Komisariat ini biasanya bisa di rumah sakit atau di instansi pendidikan ya. Kemudian ini nanti juga akan disuruh mengisi pendidikan terakhir ya, terkait ijazah tadi. Nah, ini ada, jangan lupa untuk mengupload ijazah. Nah, untuk yang di anggota baru PPNI yang perlu diupload hanya scan ijazah saja. Dan kemudian diisi semua. Unit kerja ini bila sudah bekerja, kalau belum bekerja ini silahkan dikosongi saja. Kemudian masukkan email yang aktif, kemudian klik daftarkan ya. Pastikan semua data tadi sudah terisi dengan benar, jangan sampai ada yang salah ya, terutama nomor KTP misalnya ya, nomor ijazah ini juga ya, jangan sampai salah, hati-hati, perlu diperhatikan kembali. Setelah yakin semuanya sudah diisi dengan benar, maka silakan langsung klik daftarkan. Nah, langkah berikutnya apabila sudah diklik daftarkan, maka otomatis nanti akan ada pemberitahuan via email ya, pemberitahuan via email dari PPNI. Nah, biasanya akan ada pemberitahuan yang mengatakan bahwa proses registrasi atau pendaftaran Anda itu sudah berhasil. Setelah itu, maka teman-teman adalah tunggu beberapa hari. Nah, karena pada saat itu data teman-teman masih diverifikasi oleh PPNI, baik tingkat komisariat, tingkat daerah, tingkat wilayah, sampai ke tingkat pusat ya. Jadi biasanya sekitar 2-3 harian ya, akan dilakukan verifikasi oleh PPNI. Nanti akan ada pemberitahuan kembali melalui email ya. Alangkah baiknya teman-teman sampai lalu bisa menghubungi kontak dari DPK atau komisariat tempat teman-teman mendaftar ya. Teman-teman coba hubungi via telepon atau bisa mengunjungi kantornya ke sekretariat dari komisariat yang teman-teman daftarkan supaya nanti bisa dipercepat untuk proses verifikasinya. Jika sudah diverifikasi, maka akan ada pemberitahuan via email dan teman-teman juga diarahkan untuk melakukan pembayaran via virtual account sebesar tadi yang sudah sampaikan di awal, yaitu 360.000. Nah, teman-teman juga akan diberikan masa tenggat waktu pembayaran itu harus dibayarkan sampai tanggal berapa. Jadi teman-teman segera saja setelah mendapatkan pemberitahuan via email untuk melakukan pembayaran, maka segera untuk melakukan pembayaran via virtual account ya, nanti akan ada kode billingnya di sana. Setelah lunas akan ada pemberitahuan di email terkait NIRA dan password. Nah, NIRA dan password itu nanti bisa digunakan teman-teman untuk login di websitenya PPNI ya. Jadi kalau teman-teman sudah membayar 360.000, maka dicek lagi emailnya, maka akan mendapat nomor NIRA dan password. Itu artinya Anda sudah berhasil menjadi anggota PPNI ya. Setelah itu apa yang dilakukan? Yaitu masuk ke websitenya PPNI. Nah, kita langsung ke login ke websitenya PPNI. Ya, ini linknya. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Username, password, kemudian login. Nah, username ini diisi dengan nomor NIRA dari teman-teman yang sudah dikirim PPNI melalui email. Passwordnya ya silakan dimasukkan passwordnya sesuai yang dikirimkan PPNI via email ya. Kemudian teman-teman login ya. Jika berhasil login artinya maka teman-teman sudah aktif ya, sudah aktif menjadi anggota PPNI. Nah, nanti di
website PPNI ini juga bisa dilakukan untuk proses perpanjangan STR dengan syarat yaitu ada SKP. Bisa diupload SKP-nya itu di website PPNI ini. Itu nanti kalau sudah untuk perpanjangan STR yaitu 5 tahun mendatang ya. Oke, jadi seperti itu langkah-langkah untuk mendaftar anggota baru PPNI via online ya. Saya rasa cukup mudah, tidak sampai 15 menit maka teman-teman sudah terregistrasi ya, sudah melakukan registrasi, tinggal menunggu beberapa hari untuk verifikasi dan lakukan pembayaran. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa subscribe ya channel Perawat Online, terutama lagi teman-teman yang baru bergabung dan menemukan channel ini. Silakan subscribe channel Perawat Online karena akan banyak video-video lainnya terkait tentang dunia keperawatan dan kesehatan ya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.